Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang pengasih dan penyayang, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan diskusi lagi, yang mana hari ini yang akan kami sampaikan atau kami bagi yaitu mengenai Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok Rasul sekaligus Nabi yang istimewa karena memiliki berbagai hal. Jadi kalau saya runtun urut-urutannya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi dan Rasul yang istimewa. Jadi Islam selain mempunyai kitab tuntunan yang bernama Al-Quran, yaitu kitab yang istimewa, Islam juga dibawakan oleh seorang Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Yang pertama, beliau adalah sosok yang SATF. Yaitu apa? Sosok yang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Apa ini sidik, amanah, tabligh, dan fatonah? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sidik, artinya jujur. Yang kedua, beliau adalah sosok yang amanah, terpercaya. Bahkan kaum Quraisy yang dulu memusuhinya, itu kalau menitipkan barang dagangannya itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena lepas dari segala urusan yang lain, masyarakat Quraisy mempercayai bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dapat dipercaya. Jadi kalau dititipin apa-apa itu tidak gompel, tidak akan berkurang. Yang ketiga, Rasulullah adalah mempunyai sifat yang tabligh, artinya komunikatif. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang orator, dan kalau membawakan tausiah ada khutbahnya, itu adalah sosok yang menggetarkan dan memikat, yang dalam bahasa Latinnya adalah sosok yang tremendum fascinosum. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang cerdas. Nah, inilah nanti dalam episode yang berikutnya, bahwa pemimpin yang Islami adalah pemimpin yang mempunyai karakter SATF, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang berikutnya, kenapa Rasulullah Muhammad SAW
itu adalah sosok Rasul yang istimewa karena beliau mempunyai semangat atau spirit yang universal. Dari mana taunya bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok yang mempunyai spirit universal? Yaitu ketika beliau di Madinah mendirikan tonggak piagam Madinah, yaitu yang isinya menyatukan berbagai golongan, ras, dan agama untuk berbaris dalam satu barisan menjadi barisan yang sejahtera dan damai. Inilah kehebatan kedua dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehebatan Rasulullah yang ketiga apa? Beliau tahu persis bahwa dirinya adalah manusia yang juga harus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk membangun dan memelihara nafkah anak istrinya yang diwujudkan dalam kegiatan perdagangan. Makanya Rasulullah juga disebut adalah sosok saudagar ulung. Kalau bukan saudagar ulung, Rasulullah tidak mungkin mendapat kepercayaan dari Siti Khadijah yang juga seorang saudagar. Jadi keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi atau Rasul yang istimewa. Satu, beliau sosok yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang kedua, mempunyai spirit dan karakter yang universal. Yang ketiga, beliau adalah saudagar ulung. Yang keempat adalah perlakuan terhadap wanita. Dalam kurung istrinya. Nah, yang keempat ini ada satu penjabaran yang khusus bahwa Rasulullah itu sangat tabu untuk mencela istrinya. Jadi suatu hari pernah istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini tidak ada makanan karena pasar-pasar dan toko pada tutup." Apa jawab Rasulullah? "Wahai istriku, tidak ada makanan, tidak ada masalah, karena kebetulan hari ini berpuasa. Hari ini saya kebetulan niat puasa, padahal sesungguhnya niatnya tidak berpuasa. Tetapi atas nama supaya istrinya tidak kecewa, maka Rasulullah mengatakan bahwa hari ini saya berpuasa, padahal niatnya tadinya untuk berpuasa." Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya istrinya tidak kecewa. Suatu hari istrinya berbicara sebaliknya. "Ya Rasulullah, alhamdulillah hari ini banyak makanan. Karena saya punya rezeki dan toko-toko juga pada buka, pasar buka, banyak menjual makanan-makanan bagus. Maka hari ini kita bisa makan dengan sajian-sajian yang lezat." Apa jawab Rasul? "Alhamdulillah istriku, kebetulan hari ini saya tidak berpuasa, padahal
Nabi tadinya niatnya mau berpuasa. Kenapa mengatakan seperti itu? Bukan tujuannya untuk berbohong, tetapi satu tujuan yang paling esensial, supaya istrinya tidak kecewa. Ada kejadian lagi, misalnya ketika istrinya itu minta maaf, ya Rasulullah minta maaf tadi saya memasukkan garam, padahal yang aku maksud mau memasukkan gula, jadi mohon maaf makanan ini, masakan ini mungkin terasa sangat asin. Apa jawab Rasul? Tidak demikian ternyata istriku. Ternyata masakanmu hari ini sungguh amat lezat. Itu artinya apa? Supaya istrinya tidak kecewa, atau supaya istrinya tidak feeling guilty atau merasa bersalah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan demikian. Hal lain mengenai perlakuannya kepada wanita, khususnya kepada istrinya. Konon Rasulullah Muhammad SAW ketika tengah malam atau sepertiga malam mau melakukan kegiatan sholat tahajud, itu Rasulullah meminta izin dulu kepada istrinya dengan mengatakan, Adinda, mohon maaf. Berkenankah Adinda jika aku malam ini melakukan sholat tahajud? Apa? Istrinya jawab, mangga atau silahkan. Tetapi yang lebih penting dari itu, bahwa untuk kegiatan ritual pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW meminta izin dulu kepada istrinya, karena Rasulullah sadar sesadar-sadarnya bahwa malam itu adalah milik istrinya. Jadi Rasulullah itu seorang sosok yang istimewa, yang bisa kami sampaikan. Pertama adalah sidik amanat tabligh fatonah. Yang kedua, spiritnya adalah spirit universal, merangkum. Ya kan? 3, merupakan saudagar ulung. Yang keempat, perlakuan terhadap kaum wanita. Dan yang kelima, Nabi Muhammad adalah sangat populer dan memiliki umat yang terbesar, memiliki umat yang besar. Inilah kelima alasan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut Nabi dan Rasul yang istimewa, karena dengan 5 alasan ini. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad dengan 5 hal ini adalah Nabi yang sangat tauladanis. Artinya seorang pemimpin yang harus dicontoh, dan dengan 5 hal istimewa yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ada yang keenam, selain populer, Nabi Muhammad juga adalah sosok pemimpin yang tauladanis. Nah, dengan keenam hal inilah
yang relatif melengkapi kenapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut Nabi dan Rasul yang istimewa, selain memiliki keistimewaan-keistimewaan yang lain, tetapi at least atau paling tidak bahwa keenam hal inilah yang merupakan aspek yang memberikan keabsahan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah, adalah sosok Nabi dan Rasul yang istimewa. Sekian penjelasan kami yang singkat. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda dan pemudi, lebih khusus lagi adalah para mahasiswa dan mahasiswi, dengan penjelasan yang singkat ini bisa mendapatkan tambahan sedikit bekal mengenai pengetahuan siapa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.